kelompok 2. Pada video kali ini kami akan membuat produk fermentasi berupa yogurt yang berbahan dasar susu menggunakan bakteri Lactobacillus burgallicus dan bakteri Lactobacillus casei shirota. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Viani Kristina Wijaya dengan NIM 121240086. Nama saya Fidelis Sigi Putria Wibowo dengan NIM akhir 87. Saya Audinda Revalia Girsang dengan NIM akhir 95. Saya Aprilia Kaila Meka Zahra dengan NIM akhir 99. Saya Muhammad Rafli Iskandar dengan NIM 1212488. Sebelum menuju percobaan, ada beberapa hal yang perlu diketahui bahwasanya yogurt merupakan salah satu produk olahan susu yang dihasilkan melalui proses fermentasi oleh mikroorganisme, khususnya bakteri Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus. Proses fermentasi ini mengubah laktosa menjadi asam laktat yang menyebabkan penurunan pH dan menggumpalnya protein susu, sehingga terbentuk tekstur kental serta rasa asam khas yogurt. Dalam bidang teknologi pangan, yogurt merupakan contoh penerapan bioteknologi konvensional di mana mikroorganisme dimanfaatkan untuk meningkatkan nilai tambah bahan pangan. Selain menciptakan rasa dan tekstur, fermentasi juga berfungsi sebagai metode pengawetan alami yang tidak memerlukan bahan kimia tambahan. Proses pembuatan yogurt dipengaruhi oleh beberapa faktor penting seperti suhu fermentasi yang ideal pada suhu 42-45 derajat Celcius, durasi fermentasi yaitu 4-8 jam, serta kualitas bahan baku dan sanitasi alat. Yogurt juga sangat fleksibel, dapat dikonsumsi secara langsung maupun dimodifikasi dengan tambahan buah, madu, atau probiotik tambahan untuk meningkatkan manfaat kesehatannya. Permintaan pasar terhadap yogurt terus meningkat seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap konsumsi makanan sehat dan alami. Oleh karena itu, pemahaman mengenai proses fermentasi ini menjadi penting, khususnya bagi mahasiswa di bidang ilmu pangan dan teknik kimia, agar dapat memahami konsep dasar pengolahan pangan berbasis mikroorganisme dan pengendalian mutu produk. Sejarah yogurt diperkirakan telah dimulai sejak ribuan tahun yang lalu, tepatnya di wilayah Asia Tengah dan Timur Tengah. Kata yogurt berasal dari bahasa Turki yang artinya susu yang difermentasi. Pada awalnya, yogurt terbentuk secara alami ketika susu yang disimpan dalam kantong kulit hewan terfermentasi oleh bakteri alami. Bangsa Bulgaria dan Turki kuno dikenal sebagai pelopor dalam mengembangkan teknik fermentasi susu ini. Pada abad ke-20, ilmuwan Rusia Elin Machnikov mempopulerkan yogurt di Eropa setelah meneliti hubungan antara konsumsi yogurt dengan umur panjang masyarakat Bulgaria. Sejak itu, produksi yogurt berkembang secara komersial dan menyebar ke seluruh dunia. Yogurt memiliki berbagai manfaat bagi kesehatan tubuh. Kandungan probiotik seperti Lactobacillus dan Bifidobacterium dapat membantu menjaga kesehatan seluruh pencernaan dan menyeimbangkan mikroorganisme usus. Selain itu, konsumsi rutin yogurt diketahui dapat memperkuat sistem imun tubuh. Yogurt juga mengandung berbagai nutrisi seperti protein, kalsium, vitamin B12, dan riboflavin yang mendukung pertumbuhan, kesehatan tulang, serta metabolisme tubuh secara keseluruhan. Dengan manfaat tersebut, yogurt menjadi salah satu pilihan pangan fungsional yang sangat relevan untuk gaya hidup sehat masa kini. Menurut ASRI tahun 2015, susu merupakan substrat yang baik untuk pertumbuhan mikroorganisme karena memiliki pH yang netral dan kaya akan nutrisi yang diperlukan untuk pertumbuhan mikroorganisme. Salah satu produk olahan susu adalah yogurt. Pada yogurt terdapat tambahan populasi mikroba yang sangat menguntungkan bagi tubuh manusia. Bakteri atau mikroba tersebut adalah Lactobacillus casei, yaitu bakteri yang melakukan metabolisme di dalam air susu sehingga terjadilah perubahan pada rasa, aroma, dan penampilan dari air susu tersebut. Aroma susu terasa harum dan enak dengan rasa segar dan sedikit masam, serta air susu menjadi agak kental. Menurut Saleh tahun 2004, yogurt adalah produk olahan yang berasal dari susu sapi yang merupakan hasil fermentasi susu dalam bentuk mirip bubur atau es krim yang mempunyai rasa agak asam sebagai hasil fermentasi oleh bakteri-bakteri tertentu. Yogurt lebih mudah dicerna di dalam perut dibandingkan dengan susu biasa dan dapat digunakan untuk pengobatan terhadap lambung dan usus yang terluka.
kadar kolesterol dalam darah dapat diturunkan dengan mengkonsumsi yogurt, sehingga dapat mencegah terjadinya penyumbatan pembuluh darah atau aterosklerosis. Yogurt sangat sesuai dikonsumsi oleh penderita defisiensi enzim laktase di dalam tubuhnya, di mana tubuh tidak mampu mengubah laktosa menjadi glukosa dan galaktosa. Menurut Gov tahun 2003, pembuatan yogurt dilakukan dengan proses fermentasi dengan memanfaatkan bakteri asam laktat, misalnya dari golongan Lactobacillus casei. Lactobacillus casei berkembang biak lebih cepat dan menghasilkan baik asam maupun CO2. Asam dan CO2 yang dihasilkan tersebut kemudian merangsang pertumbuhan bakteri Lactobacillus casei. Aktivitas proteolitik dari Lactobacillus casei memproduksi peptida, menstimulasi dan asam amino untuk dapat dipakai oleh Lactobacillus casei. Mikroorganisme ini sepenuhnya bertanggung jawab atas pembentukan tekstur dan rasa yogurt. Menurut Widodo tahun 2002, yogurt dibedakan menjadi dua berdasarkan cara pembuatan dan struktur fisiknya, yaitu set yogurt dan stirred yogurt. Set yogurt adalah yogurt yang dihasilkan dari susu yang diinkubasi pada wadah berukuran kecil dan menghasilkan gel dengan massa setengah padat. Sedangkan stirred yogurt adalah yogurt yang dihasilkan dari susu yang diinkubasi pada wadah yang berukuran besar dan menghasilkan struktur gel yang pecah pada akhir inkubasi. Flavor yogurt dibedakan atas natural atau blend yogurt, fruit yogurt, dan flavored yogurt. Natural atau blend yogurt adalah yogurt tanpa penambahan gula atau flavor. Fruit yogurt adalah yogurt yang dicampur dengan sari buah atau buah yang dipotong kecil-kecil. Penambahan potongan buah ke dalam susu dapat dilakukan sebelum inkubasi. Alat yang digunakan adalah panci, spatula, lap, dan toples. Bahan yang digunakan adalah susu UHT, Bakteri Lactobacillus casei sirota, Dan bakteri Lactobacillus bulgaricus. hal penting yang harus dilakukan adalah sterilisasi alat yang akan digunakan. Tujuannya agar yogurt yang dihasilkan tidak terkontaminasi oleh bakteri saat proses fermentasi. Selanjutnya memanaskan susu sebanyak 450 ml dengan api kecil, kemudian diaduk sampai suhunya mencapai 80-90 derajat Celcius. Kemudian menambahkan bibit yogurt sebanyak 195 ml atau setara dengan 3 botol Yakult yang mengandung bakteri Casei sirota. Diaduk secara merata, kemudian didiamkan selama kurang lebih 15 menit. Setelah suhunya mencapai 40 derajat Celcius, dimasukkan ke dalam wadah, lalu ditutup erat dan didiamkan selama 12 jam dan 24 jam. Untuk variabel yang kedua yaitu menggunakan bakteri dari yogurt Biocool yang mengandung bakteri Lactobacillus bulgaricus dan bakteri Streptococcus thermophilus. Menambahkan 3 sendok makan Biocool dengan sedikit susu lalu dicampur hingga merata. Setelah tercampur rata, dimasukkan ke dalam toples, lalu ditutup dengan erat dan didiamkan selama 12 jam dan 24 jam. Untuk menjaga suhu agar tetap stabil dan mencegah masuknya cahaya matahari, maka wadah dilapisi dengan kain selama proses fermentasi berlangsung. Setelah proses fermentasi selama 12 jam dan 24 jam terjadi, maka produk disimpan di dalam kulkas. Yogurt dengan kode sampel YA12 yaitu yogurt dengan starter Yakult dan difermentasi 12 jam. Yogurt dengan kode sampel YA24 yaitu yogurt dengan starter Yakult dan difermentasi 24 jam. Yogurt dengan kode YO12 yaitu yogurt dengan starter yogurt komersial dan difermentasi 12 jam. Yogurt dengan kode sampel YO24 yaitu yogurt dengan starter yogurt komersial dan difermentasi 24 jam. Yogurt dengan kode sampel YA12 dan YA24 menghasilkan tekstur yogurt yang cair, rasa yang asam, dan produksi whey yang berlebih. Hal ini menandakan bahwa terdapat proses fermentasi yang tidak stabil dan struktur jaringan yang lemah sehingga teksturnya cair. Akan tetapi bakteri dalam Yakult yaitu Lactobacillus casei dapat menghasilkan asam laktat.
Sedangkan yogurt dengan kode sampel YO12 dan YO24 menghasilkan yogurt dengan tekstur kental, rasa yang tidak asam, dan produksi whey yang sedikit. Hal ini membuktikan bahwa bakteri yang ada dalam yogurt komersial yaitu Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus mampu untuk membuat yogurt dengan struktur yang gel seperti yogurt pada umumnya. Akan tetapi, mungkin saja yogurt komersial yang kami gunakan sudah mendekati kadaluarsa sehingga aktivitas bakteri yang ada di dalamnya itu sedikit dan tidak menghasilkan rasa asam. Starter yogurt komersial lebih efektif untuk membentuk struktur yogurt yang lebih kental dan stabil dibandingkan dengan starter Yakult. Dan perpanjangan waktu fermentasi dari 12 jam hingga 24 jam tidak memberikan hasil yang cukup signifikan baik dari segi tekstur, rasa maupun banyaknya whey. Dari percobaan ini dapat disimpulkan bahwa yogurt yang mengandung bibit Yakult itu tidak efektif dalam membentuk yogurt yang kental karena struktur gelnya tidak terbentuk. Nah, meskipun proses fermentasinya berlangsung, yogurt yang dihasilkan dalam proses ini akan menghasilkan rasa asam karena mengandung asam laktat di dalamnya. Produksi whey yang tinggi pada yogurt ini itu menunjukkan bahwa fermentasinya itu tidak efektif dan tidak stabil karena adanya pembentukan jaringan protein yang lemah. Sedangkan untuk produksi yogurt yang menggunakan bibit biokul itu lebih stabil dalam membentuk yogurt yang kental. Whey yang dihasilkan dari produksi yogurt ini juga cenderung lebih sedikit dibanding whey yang dengan bibit Yakult. Perpanjangan waktu fermentasi 12 jam dan 24 jam juga tidak mempengaruhi hasil yang signifikan terhadap hasil akhir yogurt yang dihasilkan dan juga rasa maupun whey. Dari hasil percobaan yang telah dilakukan, untuk membuat yogurt yang sempurna itu dapat menggunakan bakteri Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus. Dan untuk memberikan rasa asam pada yogurt, itu dapat ditambahkan dengan Yakult atau memberikan perisa lainnya.